Ketika mimpi indah kita tidak seperti harapan, maka percayalah, rencana Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan. Hal sedemikian pula terjadi pada negara Singapura. Nah, coba kita bercermin pada negara Singapura ya. Siapakah negara Singapura ini? Baiklah. Dahulu negara Singapura ini masih menjadi bagian daripada negara Malaysia. Kemudian pemerintah Malaysia melakukan hal yang sangat menyayat hati Singapura, yaitu Singapura dikeluarkan dari Persatuan Federasi Pemerintah Singapura. Terus Singapura ini mengalami kesedihan. Kenapa Singapura ini dikeluarkan daripada Federasi Malaysia? Karena Malaysia ini kurang serang dengan Singapura, karena Singapura ini kebanyakan mayoritas etnisnya Tionghoa. Jadi pemerintah Malaysia ini memberlakukan kebijakan putra bumi, maksudnya putra asli Melayu. Lalu didepaklah Singapura dari Malaysia. Kemudian 10 tahun setelah didepak dari Malaysia, apa yang terjadi pada negara Singapura? Apakah Singapura ini menjadi negara yang miskin ataukah negara yang paling susah? Mengingat mereka ini tidak memiliki sumber daya alam, tidak memiliki minyak, mereka ini hanya kota. Jawabannya adalah, setelah didepak dari Malaysia, Singapura menjadi negara termaju nomor 1 di Asia Tenggara. Bahkan ini teman-teman ya, menjadi negara ekonomi ketiga terbaik di dunia. Jadi setelah didepak oleh 10 tahun setelah didepak oleh Malaysia, kemudian Perdana Menteri Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura pun berkata di hadapan rakyatnya yang banyak, dahulu negara ini masih rawa-rawa, tetapi hari ini menjadi kota termaju. Kemudian di masa depan, kota ini akan menjadi kota metropolitan. Kita memang kecil secara luas wilayah, tetapi mental rakyat kita, kecerdasan rakyat kita, dan kerja keras rakyat kita dan pemerintahnya itu terbaik dunia. Itulah sebabnya kita didepak oleh Malaysia. Jadi teman-teman, di balik kisah ini ada kisah inspiratif yang kita ambil. Ketika kita dibuang oleh orang, saudara ataupun saya yang mengalami hal yang sama, itu bukan berarti kitanya yang buruk. Itu bisa jadi merekanya yang buruk. Tuhan ingin memisahkan orang yang terbaik di antara yang buruk, sehingga Tuhan mengunci hatinya untuk menerima kita. Sehingga apa? Orang-orang yang Tuhan harapkan menjadi baik itu berpisah daripada mereka. Contoh saja di Singapura, teman-teman. Jadi teman-teman, mulai hari ini jangan berkecil hati ketika kita dibuang, karena bisa jadi Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang nomor 1. Hingga teruslah seperti itu, teruslah seperti itu. Jadi Tuhan itu punya rencana supaya kita tuh tidak berharap kepadanya. Jadi teman-teman, di balik titik hitam terdapat lembaran putih. Maksudnya bagaimana teman-teman? Ketika Singapura didepak, dikeluarkan dari Malaysia, Singapura yang tadinya tidak memiliki minyak, tidak memiliki sumber daya alam, batu bara, biji nikel, laut, dan hasil bumi lainnya, ternyata setelah didepak dia menjadi negara terbaik, ekonomi terbaik nomor 3 di dunia, dan bahkan terbaik nomor 1 mungkin di Asia. Kalau masalah ekonomi terbaiknya itu bagaimana, itu nanti kita bahas nanti. Semua ini telah direncanakan oleh Tuhan. Jadi tetap semangat. Saya mengatakan ini semua bukan berarti saya ini baik. Justru apa yang saya alami ini, yang saya katakan ini berasal dari pengalaman pribadi saya. Bagaimana kisah pribadi saya? Seperti yang saya bilang tadi, seperti Singapura tadi. Oke teman-teman semuanya,